Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayulanti Daon dengan NIM 23020221, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu koperasi dan UMKM. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh anggotanya untuk kepentingan bersama. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya. Sedangkan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan skala kecil dan menengah. Mereka tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, jasa, hingga industri rumah tangga. Di sini ada prinsip ekonomi kerakyatan, adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Koperasi dan UMKM menjadi pilar utama dalam sistem ini karena mengedepankan partisipasi masyarakat luas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu kontribusi terhadap PDB dan tenaga kerja. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Tidak hanya itu, lebih dari 90% tenaga kerja nasional diserap oleh sektor UMKM. Hal ini membuktikan bahwa sektor ini bukan hanya penting, tetapi juga vital bagi kelangsungan ekonomi negara. Koperasi, walau belum sekuat UMKM dalam hal kontribusi PDB, tetap memiliki peran besar dalam menyediakan layanan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari akses layanan keuangan formal. Sekarang kita masuk ke dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Koperasi dan UMKM memiliki peran besar dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi. Koperasi dengan prinsip kebersamaan dan kepemilikan anggota menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat kecil seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro. Melalui koperasi, mereka bisa memperoleh akses terhadap modal, pelatihan, serta pasar yang lebih luas. UMKM yang tersebar hingga ke pelosok daerah juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk wirausaha. Usaha kecil seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, atau jasa lokal mampu menggerakkan ekonomi desa dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan adanya UMKM, masyarakat yang tidak terserap di sektor formal tetapi memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dan mandiri secara ekonomi. Koperasi dan UMKM juga terbukti mampu mendorong partisipasi kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda dalam kegiatan ekonomi produktif. Pemberdayaan ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan strategi pemerintahan dan inovasi kebijakan. Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk mendukung koperasi dan UMKM, mulai dari penyediaan modal, penguatan kapasitas, program kredit usaha rakyat atau KUR menjadi salah satu upaya utama untuk membuka akses pembiayaan dengan bunga rendah. Di samping itu, sistem OSS atau Online Single Submission disediakan untuk memudahkan proses perizinan usaha. Transformasi digital juga menjadi fokus penting. Pemerintah menggandeng berbagai platform dalam program digitalis UMKM agar pelaku usaha dapat memasarkan produk secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI turut mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM. Untuk koperasi, pemerintah mendorong transformasi menuju koperasi modern dan produktif, terutama di sektor pertanian, kelautan, dan industri kreatif. Dukungan juga diberikan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta pembentukan rumah produksi bersama dan inkubator bisnis untuk membantu UMKM naik kelas. Adapun kesimpulan dari presentasi saya ialah koperasi dan UMKM adalah motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan kontribusi nyata terhadap PDB, tetapi juga memegang peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi. Meski begitu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar mereka bisa berkembang lebih optimal. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.